Hai teman Midu, senang sekali saya Richie Rinaldi. Masih bersama Dita. Nah, sekarang ini kita masuk di Midu Tips. Hari ini kita akan memberikan tips mendidik anak usia dini dengan tepat. Bisa kita bataskan di usia TK sampai usia SD ya. Berarti kalau TK itu 3 sampai 5, SD itu berarti 5 sampai 13 tahun ya. Oke. Nah, tips-tipsnya apa aja nih Mbak Dita yang pertama nih? Mungkin kalau yang dari paling mudah dulu nih, kalau dari di rumah kita bisa membuat anak-anak itu banyak diperhatikan, diberikan kasih sayang, diperhatikan. Nah, diperhatikan di sini tuh dalam artian bukan hanya ditanyain udah makan belum, udah mandi belum, tapi mungkin lebih ke diajak main, terus kalau belajar juga diajak belajar bersama. Itu jadi orang tua bisa ikut terlibat nih dari setiap kegiatan anak-anak di rumah, sehingga anak-anak juga merasa bahwa orang tuanya memperhatikan secara utuh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih bergerak, anaknya mungkin bisa dicoba ya permainan-permainan kita zaman dulu yang mungkin sekarang ini udah jarang dimainkan ya Mbak Dita ya. Permainan-permainan tradisional seperti itu. Oke, nah kemudian apa lagi nih Mbak Dita? Ya mungkin nyambung sedikit sama yang permainan tadi. Mungkin kan kalau zaman sekarang udah semuanya digitalized ya. Betul. Permainannya semua udah game gitu. Mungkin supaya juga nggak di depan gadget terus, kalau misalnya nggak mau terlalu jadul banget nih, misalnya tradisional banget kan, kayaknya mungkin nggak dilakukan sehari-hari ya gitu. Mungkin bisa beli board games gitu, atau misalnya gitu bisa bikin planning nih, misalnya misalnya setiap hari apa tuh kita mainnya apa, atau setiap hari Sabtu nanti kita planning mau pergi kemana gitu. Jadi orang tua dan anak-anak diajak untuk berdiskusi melakukan kegiatan apa nih kita yang bisa dilakukan sama-sama gitu. Jadi nggak cuma gadget ya teman Midu ya, jangan dikasih gadget aja, tapi ya benar-benar quality time bersama anak-anak dari teman Midu sendiri. Nah kemudian nih kalau kita bicara pujian nih. Mungkin kalau untuk pujian itu sedikit tips untuk para orang tua, mungkin ketika memberikan pujian itu bisa diberikan sedikit lebih spesifik. Misalnya kalau biasanya kita cuma bilang, oh pinter kamu, sekarang bisa lebih spesifik, oh hebat ya sudah berusaha bikin ini, atau wah bagus sekali kamu sudah membuat bentuknya menjadi seperti ini. Jadi anak-anak tuh tahu persis apa sih pencapaian yang sudah mereka lakukan gitu, atau mereka tuh hebat atau pinternya tuh di bagian apa sih gitu. Betul. Nah ini ada satu hal juga nih Mbak Dita dalam satu tips gini ya, yang itu kita memberikan contoh. Nah memberikan contoh ini bukan hal yang mudah juga ya buat orang tua ya. Misalnya kita melarang anak kita memegang gadget gitu ya dalam waktu yang lama, atau kita berikan waktu untuk memegang gadget, tapi kitanya sendiri memberikan contoh yang kurang baik, megang gadget terus gitu ya di depan mereka. Kita berikan model, contohnya itu tuh. Betul, itu karena anak-anak itu lebih mudah untuk mencontoh dibandingkan mendengar kata-kata nih gitu. Jadi apa yang mereka lakukan biasanya itu yang mereka contoh dari lingkungan mereka atau dari yang terdekat dari orang tua mereka. Makanya penting banget nih orang tua jangan hanya memberikan peraturan, tapi mencontohkan sikap yang baik gitu. Kalau memang mau anaknya nggak mau teriak-teriak, berarti orang tuanya juga nggak boleh teriak-teriak. Kalau misalnya nggak mau anaknya main gadget terus, berarti orang tuanya juga harus mencontohkan hal yang sama. Nah ini bisa dilakukan juga dengan membuat essential agreement bersama nih di keluarga. Misalnya bikin kesepakatan bersama di keluarga, untuk jam mainnya jam berapa, jam belajar jam berapa, untuk jam keluarga jam berapa. Dan itu memang harus dilakukan tidak hanya untuk anak tapi untuk orang tuanya juga. Jadi benar-benar kesepakatan itu milik bersama, tidak hanya searah dari orang tua. Betul sekali. Baik teman Midu, tadi tips dari Midu, dan tentunya ini bisa teman Midu terapkan ya di keluarga teman Midu sendiri. Dan kalau begitu nanti kita ketemu lagi di tips Midu berikutnya.